Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja pembacaan kali ini. Apa nih? Happiness. Dawn, statement, triggers. Oh wow, oke, bentar ya, aku tarik kartunya semua dulu. Desire ya, desire, intervention. Oke. Aku merasa saat ini kamu merasa kayak bahagia, merasa hidupmu utuh gitu ya. Aku lihat di sini justru kamu lebih penuh dengan rasa dengan apa sih? Hidupmu sekarang penuh dengan senyum ya. Aku lihat di sini kamu sangat gembira, kamu bahagia banget, kamu merasa sekarang hidupmu utuh milikmu sendiri. Kamu mau ngapain, mau jungkir balik, mau have fun, mau liburan, mau main sama teman, mau ngapain juga kamu bisa. Aku lihat di sini gitu ya. Pokoknya kamu merasa kayak hidupmu adalah milikmu gitu sekarang ya. Nampaknya kamu memang sudah menyelesaikan ujian yang memang semesta berikan ke kamu gitu ya. Kamu kayak sudah menyelesaikan semua tantangan yang semesta sudah berikan ke kamu gitu ya, sehingga kamu sekarang merasa bahagia. Dan aku lihat di sini semua sudah tidak ada lagi yang perlu dikompromikan, semua sudah selesai, semua sudah berakhir, janji-janji itu sudah terselesaikan, kamu sudah tidak ada beban, kamu sudah tidak ada bisa dibilang tuh kayak janji yang belum terbayar itu udah nggak ada gitu, karena kamu melakukannya dengan tulus, ikhlas, selesai gitu. Walaupun saat ini kalau aku lihat ada dampak ya, ada dampak dari ujian yang selama ini semesta berikan ke kamu, dan ternyata walaupun kamu sudah selesai dengan ujian itu, ternyata kamu masih memiliki suatu trigger atau pemicu. Ya, jadi ini dampak dari ujian. Ya, jadi pemicunya apa? Kayak misalkan nih, kamu kayak kalau mendengar satu nama, kamu tuh agak gimana ya, agak terpacu nama itu menjadi suatu pemicu, atau mungkin mobil atau tempat. Nah, gitu ya. Jadi ketika kamu mendengar mobil A, kamu itu langsung kepikiran, kemarin aku kecelakaan, kemarin aku nabrak. Oh, bisa seperti itu. Atau mungkin nama misalkan nama siapa nih? Misalkan mantan pacarmu. Misalkan siapa nih? Nama si A lah misalkan gitu ya, nama si A. Ya ampun, kemarin sulit banget aku ngejalani hubungan dengan dia, udah dia begini ngebuat aku sakit hati, bener-bener tekanan batin banget, bla 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 bla, tapi akhirnya sekarang aku bisa bebas. Nah, seperti itu. Ya, jadi dari ujian itu kamu mendapatkan banyak sekali pelajaran, ya, banyak sekali pembelajaran. Dan aku lihat di sini akhirnya kamu mengetahui apa yang memang benar-benar kamu inginkan. Ya, jadi selama ini sebenarnya apa sih yang kamu inginkan dalam hidup ini, gitu ya. Misalkan nih, kalau kemarin ujiannya tentang hubungan relationship ya, atau ya pacaran atau apalah itu sebutannya, pokoknya menjalani hubungan lah misalkan ya dengan seseorang. Nah, kemudian ujian kamu adalah orang itu. Ya, orang itu misalkan toxic, red flag, tukang selingkuh atau apapun, itulah ujianmu sebenarnya. Nah, ketika sekarang kamu selesai dengan ujianmu, semesta itu untuk mengajarkan kamu. Jadi, apa sih sebenarnya? Apakah memang kamu membutuhkan sebuah relationship dengan dia, atau kamu memilih untuk menunggu waktu yang tepat? Kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang tepat sesuai dengan semesta yang pilihkan.
Nah, seperti itu. Nah, sekarang setelah kamu menjalani hubungan kamu yang toksik itu, kamu akhirnya sadar, kamu sebenarnya mana yang kamu lebih inginkan? Merasa bahagia dengan dirimu sendiri atau tetap bertahan mempertahankan hubungan yang toksik? Seperti itu. Ya, jadi kalau aku rasa di sini akhirnya kamu menginginkan sesuatu yang apa yang benar-benar kamu inginkan. Penuh dengan nafsu, penuh dengan gairah, ambisi, aku lihat di sini. Gitu ya. Terus itu juga di sini ternyata ada intervensi juga dari kamu untuk sebenarnya melatih orang itu. Kalau misalkan ini tentang suatu relationship ya. Jadi gini, kenapa kenapa orang itu menjadi ujian bagimu? Karena ternyata cuman kamu yang mampu memberikan pembelajaran. Kamu kayak ininya loh, apa namanya, kayak perantara. Kamulah yang mampu menjadi perantara bagi dia untuk berubah. Sehingga kamu bisa menolong dia atau menyelamatkan dia gitu. Ya, jadi sebenarnya kamu dihadirkan di kehidupan dia agar kamu terlibat dengan hidup dia, karena memang cuman kamu yang mampu memberikan pembelajaran atau kamu sebagai perantaranya untuk memberikan pelajaran ke dia. Ya, jadi kalau aku lihat mungkin di sini kamu memang orang yang sudah ditakdirkan untuk dia. Maksudnya itu takdir itu bukan berarti bakalan sehidup semati, enggak gitu juga. Takdir itu walaupun kita berteman, itu takdir, namanya jodoh gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kenapa kamu dipertemukan dengan dia? Karena itu memang sudah ditetapkan oleh semesta. Kamu datang ke kehidupan dia untuk memberikan penyadaran ke dia, pembelajaran ke dia, menyadarkan dia seperti itu. Ya, tapi aku lihat di sini kamu sudah lepas dari dia, kamu sudah bebas, kamu merasa sudah bahagia, kamu merasa sudah tenang. Oke, kita lihat sebenarnya ceritanya seperti apa sih? Kenapa kamu sebahagia ini? Oke, aku lihat di sini memang kamu berdealing dengan seseorang yang dingin, cuek, bahkan orangnya ini otoriter banget. Terus juga orang yang tidak gampang dalam mengutarakan perasaannya, orang yang sangat gila kerja, orangnya rasional banget, analitis banget ya dalam memahami segala sesuatunya. Terus juga orangnya aku lihat di sini selalu mencoba untuk bersikap adil atau mengambil suatu keputusan atau tindakan secara adil. Cuman ya itu orangnya memang terlihat seperti pendiam atau dingin. Ya, nah inilah yang mungkin menjadi tantangan bagimu untuk meluluhkan sifatnya. Ya, meluluhkan sifat dia ini yang seperti ini. Terus itu juga aku lihat di sini tuh sebenarnya orang ini hatinya lembut. Ya, dia sangat berdedikasi sekali, orangnya bukan gampang ya, orangnya sangat bisa diandalkan dan dia sangat berdedikasi sekali dengan orang-orang yang memang ada di dekat dia. Jadi sebenarnya dia punya hati yang lembut, cuman sifat atau perilaku dia yang memang keterlaluan gitu ya, sehingga membuat kehidupan dia itu bisa dibilang kayak nakal lah kayak gitu ya. Nah, inilah ujian bagi kamu untuk merubah orang ini karena karakternya atau sifat perilakunya yang seperti itu. Terus juga kalau misalkan ini tentang relationship ya, aku lihat memang orangnya ini tuh sangat pilih-pilih sekali ya dalam mencari pasangan. Dia itu pengennya punya pasangan itu yang cantik atau ganteng, yang pintar, yang secara emosional itu dewasa ya. Bahkan aku lihat juga sebenarnya dia ini orang yang sangat memprioritaskan kesuksesan atau hal-hal yang bersifat duniawiah. Jadi dia itu lebih suka pasangan itu yang mandiri, apa tuh namanya,
berkarir. Nah, seperti itu ya. Tidak apa itu namanya? Tidak bergantung ya, tidak bergantung gitu ya. Jadi dia paling suka dengan orang yang seperti itu. Nah, karakter itu ada di kamu gitu ya. Kamu orang yang mandiri, kamu orang yang kuat gitu ya. Aku lihat di sini. Intinya kamu bisa dibilang tuh kamu pawangnya dia lah gitu. Nah, kemudian aku lihat memang wah, nampaknya banyak luka yang kamu dapatkan ya dari hubungan ini atau dari situasi yang kamu alami saat bersama dia kemarin gitu ya. Aku lihat banyak sekali ketidakseimbangan yang kamu jalani bersama dia selama kamu menjalani hubungan dengan dia ya. Gimana ya aku harus ngomongnya? Jadi dia tuh orang yang ingin selalu dimengerti, tapi dia tidak pernah mengerti kamu. Sehingga hubungan ini tuh berat sebelah, ya. Kamu selalu mensuplai dia, tapi dia tidak pernah memberikan timbal balik gitu. Sehingga hubungan kalian nggak seimbang. Dan memang, wah aku lihat memang sudah lama ya kamu memikirkan untuk aku pengen lepas dari orang ini, aku pengen bebas, aku pengen pergi dari orang ini gitu. Aku lihat memang sudah lama kamu memikirkan ini dan baru akhir-akhir inilah ya atau mungkin beberapa bulan terakhir inilah kamu mengambil suatu keputusan untuk yakin mantap aku pergi gitu. Ya aku lihat di sini kamu mantap yakin bahwa aku pergi. Aku menginginkan hubungan yang seimbang, bukan hubungan yang seperti ini, hubungan yang penuh dengan ketoksikan, penuh dengan penderitaan, tidak seimbang ya, banyak sekali masalah gitu ya. Kamu tidak menginginkan itu sehingga makanya di sini mungkin akhir-akhir ini atau beberapa bulan terakhir ini kamu memilih untuk oke, aku siap untuk melepas seperti itu. Dan apalagi di sini aku lihat kamu sudah mantap yakin sudah tidak mau lagi berkorban demi cinta jika hasilnya hanya sia-sia atau kayak nggak ada kepastian atau nggak jelas kayak gitu ya. Aku lihat di sini kamu sudah capek karena ya apa ya, ujianmu bersama orang ini tuh berat banget aku lihat ya. Kamu benar-benar pantang-panting deh ya, untuk bisa meninggalkan dia ya, walaupun sebenarnya di sini tanpa kamu sadari kamu itu memberikan perubahan ke dia, kamu memberikan pembelajaran ke dia, walaupun sebenarnya kamu nggak niat untuk memberikan pelajaran ke dia, tapi tanpa kamu sadari dia belajar dari kamu. Dan masalah yang ternyata ada hadir di hubungan kalian itu aku lihat memang karena ketidakjujuran, perselingkuhan yang terungkap ya, yang pernah dia lakukan terhadap kamu selama ini. Dan aku lihat apa pembelajaran yang dia dapat dari tindakanmu selama ini, yaitu penyesalan, rasa malu, rasa bersalah ya. Dan aku lihat di sini tuh ada kekhawatiran, terus itu juga akhirnya dia menyadari kenyataannya bahwa kamu terluka akibat perilakunya. Jadi kemungkinan orang ini tuh egoisnya sangat-sangat, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada egoisnya ya. Jadi gimana ya aku harus bilang tuh, akibat dari dirimu yang melepas dia dengan mantap dan kamu sudah tidak peduli lagi, kamu sudah cuek, disinilah dimana semua akhirnya dia sadar, dia nampak jelas lah ya, nampak jelas kenapa kamu bersifat seperti itu. Akhirnya di sini dia flashback, oh ternyata aku ya kamu kecewa karena aku pernah nyelingkuhin kamu, karena aku pernah bohongin kamu atau apa. Jadi makanya kamu seperti ini gitu ya. Dan kalau aku lihat juga di sini ternyata tuh kamu juga mantap untuk meninggalkan dia karena sebenarnya kamu sudah tahu semua
ya, bobrok-bobroknya nih orang tuh seperti apa kamu sudah tahu semua. Perselingkuhannya sudah terbongkar ya, kamu sudah tahu semua perselingkuhan dia, kebohongan dia yang selama ini dia rahasiakan, yang selama ini dia tutup-tutupi dari kamu, semuanya sudah terbongkar. Nah, semakin malulah dia karena semuanya sudah terbongkar. Apa yang selama ini terjadi dengan dia atau apa yang selama ini dia lakukan. Cuman aku lihat nampaknya di sini kalian itu ya, kamu dan dia masih memiliki suatu intuisi yang kuat satu sama lain. Sehingga sering terjadi suatu masalah kepercayaan ya. Jadi mungkin selama ini tuh masih ada intuisi, atau selama ini tuh kalian tuh punya intuisi yang kuat, sehingga masalah yang terjadi adalah tentang kepercayaan. Maksudnya kepercayaan tuh bukan kepercayaan yang kayak agama gitu, bukan ya. Tapi kepercayaannya adalah ketika kalian tidak berkomunikasi, ketika kalian berjauhan, bisa nggak sih dia itu dipercaya dengan aku persilakan kamu lakukan apa yang mau kamu lakukan di sana. Aku akan melakukan urusanku yang di sini. Bisa nggak kamu dipercaya? Ternyata tidak bisa. Gitu ya, karena ternyata insting kamu itu kuat. Mau dia bertingkah di sana, jauh di sana, mau dia coba tutup-tutupin, insting kamu dengan dia itu sangat kuat, sehingga tanpa dia bicara pun kamu tahu. Akhirnya disinilah timbul suatu masalah tentang kepercayaan akibat dari insting yang kuat itu, gitu ya. Tapi ini ada poin plusnya ya, akhirnya kamu bisa dihindari dengan orang yang toksik seperti dia. Terus itu juga aku lihat juga kan mungkin selama ini juga komunikasi di antara kalian itu sulit banget gitu ya, jarang banget ada komunikasi. Dan mungkin juga dia ini tuh sulit untuk bisa berkata jujur dengan kamu. Dan ya itu tadi, kalau misalkan dia jujur, dia ini kan punya bobrok, makanya dia sembunyikan, makanya di sini dia nggak berani untuk jujur gitu. Tapi sayangnya insting kamu bermain di sini gitu loh. Jadi setiap dia mau berkata jujur sama kamu, dia itu pikir-pikir sampai 2-3 kali loh sebelum mengambil suatu keputusan atau tindakan apapun yang justrunya nanti berakibat menyakiti kamu. Makanya selama ini tuh dia jarang ada komunikasi karena ini, dia menyembunyikan banyak hal. Terus juga dia ini mungkin bingung harus ngomong jujurnya tuh gimana. Ya karena dia nggak jujur gitu loh. Dengan perilakunya dia nggak jujur. Gimana mau disampaikan dengan kata-kata yang jujur kalau perilakunya aja nggak jujur gitu loh. Paham ya? Nah seperti itu. Jadi kalau aku rasa memang kamulah pawangnya, sehingga semesta memang menghadirkan kamu dengan dia gitu ya. Kalau aku lihat saat ini ya, kamu sedang mencoba, bukan mencoba sih, kamu sekarang sedang entah ini memang kamu rencanakan atau tidak. Kalau aku rasa di sini kamu sedang mencoba untuk mempermainkan pikiran dia. Ya, kamu sedang bermain dengan pola pikir dia, dengan pikiran dia. Sekarang kamu mencoba untuk dingin, tidak peduli, cuek, ya, atau bahkan saat ini kamu ingin memberikan beban secara emosional. Dengan cara apa? Ya itu tadi, cuek, tidak peduli, dingin, mau dia ngapain juga masa bodoh, kayak gitu ya. Agar dia paranoid, agar dia menyadari kesalahan dia, ya, agar dia tahu sebenarnya di sini tuh yang salah siapa, agar dia menyadari kenapa kamu seperti ini, gitu loh, ya, tanpa sadar atau memang kamu rencanakan, memang sikap tindakan kamu sekarang ini untuk itu, untuk menyadarkan dia kenapa kamu sekarang dingin, gitu, ya. Mau ini kamu memang sudah kamu rencanakan ataupun tidak, situasinya membuat dia untuk menyadarkan diri dia tentang apa yang selama ini dia lakukan ke kamu, gitu, ya.
Oke, kemudian ada The Tower. Aku lihat memang sukses nih. Suksesnya apa? Dia tahu, akhirnya dia tahu, dia sadar bahwa hubungan ini ternyata hancur. Hancurnya karena siapa? Karena dia. Ya, karena apa? Karena ya dia saling selingkuhin kamu, tidak pernah memperlakukan kamu dengan baik, membohongi kamu, ya, dan juga pokoknya banyak hal dah. Intinya dia tahu hubungan ini hancur. Cuman masih ada kekeras kepalaan dari dia atau egoisnya dia masih tidak mau melepaskan kamu seutuhnya. Sehingga aku lihat di sini dia masih ingin menggenggam hubungan ini. Intinya tuh dia menunda untuk mengakhiri hubungan ini karena dia khawatir akan penderitaan yang akan ditimbulkan dari kalau misalkan dia benar-benar meninggalkan kamu atau mengakhiri hubungan ini. Gitu. Dia tahu hubungan ini tuh sudah berakhir, hubungan ini tuh sudah rusak, ya, bahkan sudah ditunjukkan dengan sikap kamu yang sudah masa bodoh, sudah move on, tapi dianya menunda untuk mengakhiri. Bahkan mungkin kamu kayak mengakhiri hubungan ini tuh kayak ya udah pergi gitu aja gitu, nggak ada omongan apapun gitu ya. Yang penting udah nggak peduli dia mau chat kamu, kayak telepon kamu, nyari-nyari kamu udah nggak peduli gitu. Nah, jadi kalau aku lihat di sini dia percaya bahwa dia bisa menutupi luka yang pernah dia berikan ke kamu tanpa melakukan perbaikan, tanpa melakukan pengobatan gitu, tanpa memperbaiki luka itu gitu. Jadi kalau aku lihat ini bentuk pengajaran kamu ke dia itu bukan dengan cara yang bentak-bentak, emosional marah-marah gitu, enggak. Tapi kamu akan cara kamu melatih dia adalah dengan pola pikir, ya. Karena aku lihat di sini sikap kamu memang dewasa, ya. Kamu memandang dia adalah orang yang sudah dewasa, jadi nggak perlu lagi sampai dibentak-bentak, disuruh-suruh, ditunjuk-tunjuk, dipukul, enggak. Kamu nggak bermain itu, kamu mainnya halus dengan menggunakan pola pikir dan emosional yang kenanya ke emosional dan ke karakter, ya, ke karakter. Jadi pola kamu adalah dia harus tahu dulu dan dia harus bisa menghadapi kebenarannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa bisa aku seperti ini? Coba pikirkan. Nah, itu yang kamu apa ya? Kamu tunjukkan situasinya sekarang, gitu ya. Kenapa aku bisa sedingin ini ke kamu? Sekarang kamu pikir, kenapa aku seperti ini? Jadi kamu itu nggak mau lagi marah-marah, teriak-teriak, pukul-pukul, apalah emosional, enggak. Cukup dengan diam, tidak peduli, cuek, dia mau ngapain juga bodo amat. Nah, itu. Ya, jadi aku lihat di sini inilah cara kamu mendidik dia atau menyadarkan dia. Dia harus menghadapi kebenaran yang ada, dia harus menyadari bahwa memegang benda yang rusak, ya, itu hanya mencegah sesuatu itu benar-benar hancur. Padahal sebenarnya ya di dalamnya itu sudah hancur, jadi nggak usah dipegang lagi gitu, ya. Dan itu tidak akan pernah ketika dia memegang sesuatu yang hancur itu nggak akan pernah bisa kembali kalau nggak dilebur lagi, nggak dilebur. Ya kayak misalkan nih, kayak kaca, ya. Misalkan ke apa ya, kayak misalkan kena benda apa deh, retak, ya. Dia coba untuk tetap dia balut deh pakai plester atau dia lem deh pakai apalah, lem apa gitu. Jadi maksudnya itu dia menggenggam hubungan ini tuh ya kayak itu, kayak memplesternya gitu ya, memplester gelas itu. Tapi sebenarnya mau dia seperti apapun, ya mau dia perlakukan seperti apapun, itu sudah hancur, itu sudah retak. Itu akan bisa berbentuk dengan sempurna kembali seperti gelas kalau dia leburkan dengan api dengan suhu ribuan derajat Celcius. Gitu kan, samalah dengan kamu, mau hubungan ini dipegang kayak apa juga ini sudah hancur. Jadi kalau mau diperbaiki dari awal harus dileburkan, dan itu rasanya sakit, ya memang harus gitu ya. Jadi
pola pola asuh, pola pengajaran kamu itu dengan kedewasaan, ya, dengan pikiran. Ya, karena aku lihat juga di sini kan kalian memang usianya juga udah matang lah ya, udah dewasa. Jadi nggak perlu pakai teriak-teriak, marah-marah, pukul-pukulan, nggak perlu gitu. Ya, jadi kalau aku lihat di sini dia selalu, bahkan mungkin sampai saat ini dia masih egois ya, dia masih mencoba untuk tetap bertahan atau menunda mengakhiri hubungan ini. Dia ingin mencoba untuk yakin bahwa hubungan yang retak ini, hubungan yang sudah hancur ini dia tetap pegang. Dia berasa bahwa pasti bisa utuh lagi, padahal sebenarnya tidak, ya. Jadi kalau aku lihat memang ini kamu nggak perlu kembali gitu, karena hubungan ini memang sudah harus benar-benar berubah, ya. Jadi bagaimana cara merubahnya atau bagaimana cara untuk membuat hubungan ini utuh lagi? Ya dileburinnya dengan cara apa? Berubah secara signifikan. Semua harus dileburkan, dihilangkan, ditetak lagi dari awal, dibuat lagi dari awal, gitu. Ya, berarti apa tuh yang selingkuh? No, tak ada lagi selingkuh. Sampai ke depannya konsisten gitu. Bohong-bohong no, leburkan, hilangkan, konsisten sampai ke depan, jangan ada bohong-bohong lagi. Seperti itu. Ya, jadi kalau aku bisa bilang tuh, ya kamu adalah pawangnya, bisa dibilang kayak gitu, ya. Oke. Kemudian apa sih yang saat ini ingin sekali dia katakan ke kamu? Karena kalau aku lihat di sini dia sekarang merasa kayak sedih, kehilangan, kecewa pada diri sendiri, malu kan, merasa bersalah, nggak enak sama kamu, terus apalagi tuh, ya pokoknya ada rasa-rasa yang seperti itulah ya. Aku lihat ya masih ada keinginan dari dia untuk bisa bersama dengan kamu, walaupun mungkin gak sekarang-sekarang, karena menurut dia ini bukan waktu yang tepat, atau mungkin memang belum saat ini kesempatan itu dibuka bagi dia untuk bisa bersama kamu, tapi dia masih ada keyakinan bahwa kalian akan bersama kembali suatu saat nanti, atau suatu hari nanti. Maka dari itu dia masih akan menunggu sampai kesempatan itu hadir. Ya, kesempatan itu hadir dari siapa? Ya dari semesta gitu. Jadi dia hanya bisa menunggu dan menunggu. Ya. Dan sekarang dia baru mengerti betapa pentingnya kamu di dalam hidup dia. Saat ini dia siap untuk melepaskan emas dia, topeng dia. Ya kan selama ini dia manipulatif, dia suka berbohong, menyembunyikan banyak hal dari kamu, ya. Jadi dia selama itu pakai topeng, ya, untuk menyembunyikan siapa sih jati diri dia sebenarnya, apa sih yang dia sembunyikan selama ini. Nah itu ingin dia buka. Kalau misalkan sekarang kamu menginginkan itu, mungkin aku rasa dia siap untuk mengatakannya. Kalau misalkan kamu selingkuh sama siapa aja gitu ya, aku lihat di sini mungkin kamu tahu kok, kamu sudah tahu dia ini selingkuh dengan siapa aja. Tapi kalau misalkan kamu ingin dia untuk berkata jujur, ya dicoba aja ya. Kalau aku lihat di sini I'm ready to take my mask off, ya. Dia siap untuk melepaskan topengnya gitu dia. Berarti dia siap untuk berkata jujur sama kamu. Tuh ya, you tame my demon, kata dia. Jadi kamu itu seseorang yang mampu menguasai atau mengalahkan iblisnya. Jadi iblis itu ya kita nggak usah ngomong yang mistik-mistik deh ya, anggaplah sifat, tingkah laku, perilaku dia yang kayak iblis lah ya, tuh suka selingkuh aja itu ya, suka bohong aja, nah itu ya, anggaplah itu. Kita nggak usah ngomong yang mistis-mistis. Kalaupun memang itu ada mistisnya, kita hilangkan aja, anggaplah seperti itu, yang ringan-ringan aja ya, kita berpikirnya yang ringan-ringan aja. Intinya kamu mampu apa itu namanya tadi, mengalahkan karakter dia yang bisa dibilang kayak iblis gitu loh ya, yang suka selingkuh, yang suka gonta-ganti pasangan, yang nakal lah, pokoknya nakal, macam-macam lah kenakalan dia. Kamulah orang yang mampu menaklukkan dia gitu ya, iblisnya ini, kelakuan yang
Aduh, ini salah satu mengumpat gak ini? Ya, kelakuan bejatnya seperti itu. Ya. Dan aku lihat di sini yang ingin dia katakan juga adalah dia menginginkan masa depannya bersama kamu. Ya, I know that we have a soul connection, dan dia tahu sekarang ternyata kalian itu memiliki koneksi jiwa, ya. Dan itulah mengapa di sini tanpa dia berkata apa yang dia sembunyikan, kamu pun tahu gitu ya kan. Akhirnya di sini dia tahu, kok bisa ya kamu itu kayak kepikiran gitu aku selingkuh, ya walaupun aku memang selingkuh tapi kok kamu bisa ya kepikiran gitu ya. Akhirnya di sini dia tahu bahwa ternyata kita punya koneksi jiwa gitu. Jadi ya dia nggak bisa main-main dengan kamu gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Ya, jadi saat ini kamu merasa cukup lega karena kamu bisa lepas dari orang ini dan kamu merasa duniamu utuh kembali dengan keinginan-keinginan yang kamu ingin, yang ingin kamu capai, yang ingin kamu rasakan ya, yang ingin kamu lakukan, semuanya bisa kamu lakukan sekarang ya. Sudah tidak mikirin bayi gede lagi gitu ya. Bayi gede. Oke. Untuk zodiak di sini ada Aquarius, Libra dan Gemini. Kemudian apa nih? Itu aja. Tapi tidak menutup kemungkinan kok ya. Pembacaan ini bisa untuk kedua belas zodiak, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, atau inisial nama dia, atau inisial nama kalian berdua, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu terhadap dia atau hubungan kalian. So berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.